Di pesisir pantai, ada sebuah desa di mana malam punya suaranya sendiri. Di sini, di bawah langit nila yang pekat dan dihiasi ribuan bintang, cerita dianyam dalam temaram cahaya lampu teplok. Anak-anak belajar arah bukan dari kompas, tapi dari rasi bintang yang diajarkan para tetua. Kegelapan di sini bukanlah ketiadaan, melainkan sebuah kanvas luas yang penuh makna. Tapi kanvas itu sebentar lagi akan dilukis ulang. Perkenalkan, ini Bayu, usianya 25 tahun. Seorang teknisi muda yang selalu mengenakan kaos biru tua dengan logo perusahaan listrik yang sedikit pudar. Ia adalah pahlawan lokal, anak desa yang kembali dari kota untuk membawa sebuah janji terang. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan digital hitam, simbol modernitas di tengah kesederhanaan. Kedatangannya disambut hangat, bagai putra yang pulang membawa kemenangan. Namun, di antara kerumunan yang bersukacita, ada sepasang mata yang memandangnya dengan tatapan berbeda. Di beranda rumah panggungnya yang menghadap laut, duduklah Mak Laila. Wanita berusia 70-an tahun dengan rambut putih yang selalu rapi. Kain sarung batik bermotif kembang kopi membalut tubuhnya dengan anggun. Jari jemarinya yang keriput bergerak perlahan, seolah sedang memintal cerita yang tak terlihat. Bayu menghampirinya. "Mak," sapanya hormat. Mak Laila tersenyum teduh. "Kau bawa api yang besar, Bayu," katanya pelan. Suaranya selembut debur ombak. "Jangan lupa, api yang besar juga menciptakan bayangan yang besar." Bayu tersenyum percaya diri. Di sabuknya, gulungan isolasi hitam tergantung, siap menaklukkan malam. "Ini bukan api, Mak, ini cahaya. Tidak akan ada lagi bayangan." Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat tiong-tiong listrik baru yang berdiri gagah di sepanjang pantai. Siluetnya menusuk langit berbintang. Baginya, itu adalah monumen kemajuan. Hari-hari berikutnya adalah hari kerja keras. Bayu dan timnya tak kenal lelah menarik kabel dari tiang ke tiang, memasang meteran di setiap dinding rumah panggung, dan akhirnya memasang bola lampu di setiap beranda. Bayu bergerak cekatan, jam digitalnya sesekali menyala terang saat ia bekerja di sudut yang gelap, seolah memberi bocoran tentang cahaya permanen yang akan datang. Lalu, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seluruh desa berkumpul di pantai, mata mereka terpaku pada satu titik. Saklar utama tempat Bayu berdiri. Udara terasa tegang, penuh antisipasi. Dengan satu gerakan mantap, Bayu menekan saklar itu. Seketika, seluruh desa bermandikan cahaya putih yang terang benderang. Kegelapan yang telah memeluk mereka selama bergenerasi-generasi sirna dalam sekejap. Anak-anak bersorak, orang-orang bertepuk tangan riuh. Tawa dan pekik kegembiraan membahana, mengalahkan suara debur ombak. Malam itu, desa merayakan kemenangannya atas gelap. Bayu, sang pembawa terang, berdiri di tengga-tengga perayaan, hatinya membuncah oleh kebanggaan. Ia telah membawa masa depan ke kampung halamannya. Suara televisi kini menggantikan suara jangkrik dan kata. Anak-anak bisa bermain bola di bawah lampu jalan hingga larut malam. Wajah desa berubah total. Cahaya telah menang. Tapi kemudian, bayangan yang pernah diucapkan Mak Laila perlahan mulai muncul. Bukan bayangan harfiah, melainkan bayangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Beberapa malam kemudian, di hamparan pasir yang sama, tempat mereka merayakan cahaya, sekelompok tukik, bayi-bayi penyu, memecahkan cangkang mereka. Secara naluriah, mereka mencari cahaya rembulan yang terpantul di permukaan laut
untuk menuntun mereka pulang. Namun, mata kecil mereka tertipu. Cahaya yang mereka lihat bukanlah cahaya bulan, melainkan cahaya lampu jalan yang terang dan statis. Puluhan tukik itu merangkak ke arah yang salah, menjauhi laut, menuju jalan desa yang sibuk. Mereka kebingungan, kelelahan, dan tersesat di dunia yang tiba-tiba menjadi asing. Bayangan itu juga merayap ke beranda Mak Laila yang dulu hangat oleh cahaya teplok, kini terang benderang oleh lampu listrik. Lantai bambunya yang dulu mengkilap keemasan, kini tampak pucat dan dingin. Beranda itu kosong. Tak ada lagi anak-anak yang berkumpul mendengar cerita. Suara mereka tergantikan oleh riuh rendah dari satu-satunya televisi di desa. Di bawah cahaya yang tak menari, Yari gemari Mak Laila diam membisu. Suatu malam, Bayu berjalan di tepi pantai, mencoba mencari kembali kedamaian yang dulu ia kenal. Ia menyalakan lampu di jam tangan digitalnya, menyorot ke air laut di dekat kakinya. Dulu, saat gelap gulita, ia sering takjub melihat plankton yang berpendar, memancarkan cahaya biru magis seperti bintang jatuh di dalam air. Tapi kini, di bawah polusi cahaya dari desanya, air laut itu tampak gelap dan mati. Keajaiban itu telah lenyap. Rasa bangga di hati Bayu perlahan terkikis, digantikan oleh rasa cemas yang dingin. Cahaya yang ia bawa ternyata memiliki harga yang tak pernah ia perhitungkan. Dengan hati yang berat, Bayu kembali mendatangi beranda Mak Laila. Ia duduk bersimpuh di lantai bambu yang terasa dingin di bawah cahaya listrik. Lampu teplok tua itu masih ada di mejanya, tapi padam dan berdebu. Suara ombak masih sama, tapi kehangatan beranda itu telah hilang. "Aku salah, Mak," ucap Bayu lirih. Suaranya nyaris ditelan angin laut. Cahayaku membutakan." Mak Laila menatap pemuda di hadapannya. Tak ada penghakiman di matanya, hanya pemahaman yang dalam. Jari jemarinya yang lama terdiam mulai bergerak lagi, seolah memintal sebuah jawaban dari udara malam. "Bukan salah cahayanya, Bayu," jawabnya lembut. "Tapi salah kita jika lupa cara menghargai gelap. Kunang-kunang butuh gelap untuk menunjukkan tariannya. Penyu butuh gelap untuk menemukan rumahnya. Bintang butuh gelap untuk menunjukkan jalannya." Kata-kata Mak Laila bagai percikan api di benak Bayu. Sebuah ide mulai terbentuk. Bukan untuk mematikan lampu dan kembali ke masa lalu, tapi untuk belajar hidup berdampingan dengannya. Keesokan harinya, Bayu mengumpulkan seluruh warga desa. Ia tidak lagi berbicara tentang kemajuan, melainkan tentang keseimbangan. Dengan gulungan isolasi hitam yang sama yang pernah ia gunakan untuk memasang lampu, ia menunjukkan cara membuat pelindung sederhana dari kaleng bekas. Pelindung itu dipasang di lampu-lampu yang menghadap ke pantai, mengarahkan cahayanya ke bawah, ke jalanan, bukan ke langit dan lautan. Sebuah langkah kecil untuk mengembalikan malam kepada pantai. Lalu, ia mengusulkan sesuatu yang lebih radikal. Malam cerita. Setiap malam Jumat, selama 2 jam, seluruh listrik di desa akan dipadamkan serentak. Malam Jumat pertama tiba. Satu persatu, lampu di setiap rumah padam. Kegelapan yang akrab kembali menyelimuti desa. Awalnya terasa canggung, namun perlahan, mata semua orang mulai beradaptasi. Dan saat itulah mereka melihatnya lagi. Ribuan bintang yang gemerlap di langit, yang cahayanya sempat mereka lupakan. Anak-anak yang awalnya menggerutu karena tidak bisa menonton televisi, kini berlarian keluar. Mereka kembali berkumpul di beranda Mak Laila. Wanita tua itu tersenyum, lalu menyalakan lampu teploknya. Cahaya keemasan yang hangat kembali menari-nari di wajah-wajah mungil yang antusias. Dan diiringi musik ritmis dari debur ombak, Mak Laila pun mulai bercerita. "Bayu,
tidak ikut berkumpul. Ia memilih untuk berdiri sendiri di tepi pantai yang kini kembali gelap. Jam tangan digital di pergelangan tangannya sengaja ia matikan. Ia menatap ke arah laut. Di bawah cahaya lembut sang rembulan, serombongan tukik yang baru menetas merangkak dengan mantap menuju riak air, menuju rumah mereka. Dan di kejauhan di atas ombek, beberapa titik cahaya biru dari plankton mulai terlihat lagi, menari seperti keyu nenen jikunong di dalam air. Bayu tersenyum. Sebuah senyum yang tulus. Ia sadar, ia tidak lagi hanya menjadi pembawa terang. Ia telah membantu desanya menemukan kembali keindahan dan kebijaksanaan yang hanya bisa tumbuh dalam gelap. Terima kasih sudah menonton kisah cahaya di pesisir pantai. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai